Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Salam setang bunder mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk persentase nilai daripada Bitcoin ya, dia terjebak nih teman-teman dari range harga 35.000 sampai di level 37.000. Jadi pergerakan daripada Bitcoin ini terjebak di range harga tersebut ya, 35.000 sampai 37.000 something ya. Kenapa Bitcoin ini bisa terjebak di range tersebut? Menurut analis teman-teman ya, menurut analis besar, Bitcoin ini terjebak di level tersebut karena yang menurut mereka nih, sebagian orang menarik profitnya dari Bitcoin dan membelikan ke altcoin. Karena kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, ketika Bitcoin mengalami kenaikan, di sini altcoin juga mengikuti persentase kenaikan. Nah, itulah yang menguatkan analis tersebut bahwasanya kemungkinan besar yang menyebabkan Bitcoin ini tertahan atau terjebak di level ini adalah salah satu pemicunya tersebut. Hal tersebut di mana investor Bitcoin menarik profitnya walaupun nggak ngejual semua ya, tapi mereka sedikit menjual dan dibelikan ke altcoin gitu teman-teman, di mana altcoin juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan ketika Bitcoin naik. Nah, skemanya seperti itu ya. Maka dari itu teman-teman, patokannya adalah di Bitcoin dominance. Ketika Bitcoin dominance ini turun drastis, disinilah ya yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi harapan dari saya itu adalah Bitcoin dominance price-nya ini turun ya, dan Bitcoin yang kita ketahui yang ada di market ini naik itu teman-teman, dan altcoin di situ akan terjadi yang namanya alt session. Mantap ya. Nah, kali ini teman-teman ada kabar yang sangat menohok, yang sangat-sangat mantap jiwa juga sih kalau menurut saya pribadi, yaitu di sektor XRP ya. Jadi kalau kita berbicara XRP, the central banknya cryptocurrency teman-teman ya. Di sini ada hal yang cukup menarik, yaitu konfirmasi dari 19 bank. Oke. Jadi bukan hanya satu, melainkan 19 bank teman-teman ya. Oke, kita langsung saja menuju ke TKP-nya. Nah, di sini teman-teman 19 bank melaporkan exposure terhadap XRP dalam total posisi investasinya ya, yaitu sekitar 9,4 miliar euro ya, kalau nggak salah ini lambang euro ya kan, bukan lambang dolar gitu ya. Atau saya salah nih, kalau salah mohon dikoreksi teman-teman ya. Gila ya. Jadi ada sekitar 9,4 miliar euro ya. Ini bukan hanya dari satu bank, melainkan dari 19 bank. Nah, jadi bank-bank dari Amerika Utara, Eropa dan belahan dunia lain telah mendeklarasikan investasi pada aset kripto dengan XRP memegang posisi penting gitu ya. Dan di sini Komite BES untuk pengawasan perbankan BCBS, otoritas global terkemuka dalam regulasi bank ya, telah menerbitkan laporan yang menangkap paparan 45 bank sentral anggotanya terhadap mata uang kripto seperti XRP. Mantap ya, 45 bank sentral nih teman-teman ya, yang dimana anggota bank tersebut teman-teman ya telah terhadap mata uang cryptocurrency menangkap paparan gitu ya kan. Mantap. Nah, BCBS mencatat bahwa komitenya telah melakukan berbagai inisiatif analis dan pengawasan sebagai respon terhadap cryptocurrency selama 5 tahun terakhir. Nah, disebutkan bahwa tempat pengumpulan data kripto baru diterapkan sebagai komponen dari upaya ini. Dalam laporannya, BCBS menyebutkan ada 19 bank yang menyampaikan data aset kripto. Dari total tersebut 10 berasal dari Amerika Utara, 7 dari Eropa, dan 2 dari kawasan lain. Diungkapkan bahwa Bank Sentral Kolektif melaporkan exposure aset kripto sebesar 9,4 miliar atau sekitar 10,27 miliar dolar teman-teman ya. Yang dimana sementara itu laporan tersebut menyoroti bahwa exposure kripto menunjukkan distribusi yang tidak merata di antara bank pelapor. Secara khusus 2 bank menyumbang lebih
lebih dari separuh total exposure, dan 4 bank tambahan mewakili kurang dari 40% dari sisa exposure-nya. Jadi exposure XRP menurut temuan komite Bash, XRP menduduki peringkat di altcoin terbesar ketiga, di mana bank pelapor mengungkapkan komitmennya secara khusus diidentifikasikan bahwa XRP menyumbang 2% dari total exposure sebesar 9,4 miliar euro. Persentase ini berarti total posisi XRP senilai 188 juta US dollar 188 juta euro atau setara dengan 205 juta US dollar, teman-teman ya. Nah, ingat seperti yang kita bahas kemarin, teman-teman, entitas-entitas besar yang saat ini sedang memantau XRP itu sedang wait and see. Oke, dalam artian wait and see, mereka ini sedang menunggu nih gimana hasilnya antara Ripple dengan SEC nanti, yang notabene akan terjadi di tahun depan, di awal-awal tahun depan ya, untuk perselisihan ini, teman-teman. Dan kalian pernah ingat kan, SEC meminta denda sebesar 770 juta US dollar ya. Dari timnya Ripple, kemungkinan itu nggak akan terjadi, bahkan lebih rendah dari tuntutan tersebut, mungkin di kisaran 20 juta dolar, teman-teman ya. Nah, jadi di sini Ripple pun sudah mengantongi 3 kali kemenangan ya, 3 kali kemenangan, teman-teman, dan di mana exposure terhadap Bitcoin dan kripto lainnya. Lebih lanjut, laporan tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar exposure kripto bank sebagian besar terdiri dari Bitcoin dan Ethereum. Dominasi juga berlaku untuk instrumen yang melacak Bitcoin dan Ethereum sebagai aset digital yang mendasarinya. Oke ya. Jadi dari ke-19 bank sentral tersebut, teman-teman ya, nomor 1 kepemilikan aset kripto didominasi dengan Bitcoin. Oke, kalau kita berbicara Bitcoin ya mereka kan sesepuhnya, itu ya kan. Yang kedua diduduki oleh Ethereum. Oke, yang ketiga, posisi ketiga diduduki oleh XRP ya. Jadi XRP ini sebenarnya, teman-teman ya, dia itu tinggal menunggu hasil pengumuman antara The Fed, SEC ya, pengumuman SEC dengan Ripple aja. Itu ketika ketok palu deng, oke, Ripple menang gitu ya, otomatis, teman-teman ya. Yang akan menjadi tulang punggung altcoin itu adalah XRP nanti ya, yang dimana akan membawa ledakan XRP itu sendiri dan akan membawa atau menggeret ya, teman-teman ya, kawan-kawan altcoin lainnya. Oke, jadi di sini secara khusus exposure Bitcoin dan Ethereum masing-masing menyumbang 31% dan 22%. Dan dalam hal suara investasi yang melacak aset Bitcoin dan Ethereum masing-masing berjumlah 25% dan 10%. Nah, di antara 20 aset kripto teratas yang dilaporkan berdasarkan exposure, entry penting lainnya termasuk ada Polkadot, Cardano, Solana, Litecoin, dan Stellar atau SLM ya, teman-teman ya. Dan menurut kalian gimana? Apakah kalian ingin menjual XRP kalian atau gimana? Kalau saya pribadi sih, saya beli XRP, teman-teman ya. Saya bertujuan untuk tabungan keluarga saya nanti ya. Jadi banyak yang bertanya nih, Bang, saya beli token, beli aset gitu, lebih baik disimpan di cloud wallet atau hard wallet, teman-teman, atau tetap di exchange ya, seperti itu. Oke. Menjawab pertanyaan teman-teman seperti itu, sebenarnya simpelnya gini, teman-temannya. Exchange itu adalah kalau di dunia real nyata itu adalah pasar ya. Lebih baik kalau menurut saya pribadi, ketika kalian ingin nyimpen di exchange ya jangan untuk long term, teman-teman ya, mungkin untuk bermain scalping atau memang kalian bertujuan untuk menjual, itu baru kalian simpen aja di exchange, nggak apa-apa, teman-teman ya. Tapi kalau kalian berasumsi untuk jangka panjang ya lebih baik disimpan di cloud wallet atau hard wallet gitu, teman-teman ya. Atau kalian bisa lah ya untuk nyimpen di DEX kayak Trust Wallet, MetaMask, dan sebagainya gitu, teman-teman ya. Untuk mengantisipasi apa? Mengantisipasi terjadinya serangan cyber yang merugikan exchanger tersebut dan bisa membuat exchange tersebut menjadi collapse. Layaknya FTX, layaknya Hotbit, layaknya Bitbox, yang dimana exchange tersebut collab juga gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.